Kita sudah sepakat. Tonton saja tanpa bertinju. Handle Lila, you run it. Bukankah kita bilang tidak akan bertinju? Juryo. Pergi sana. Tolong. Lepaskan aku. Hati-hati.
Kamu baik-baik saja? Baik. Ayo pergi. Sudah cukup kamu pegang? Mari kita pergi dari sini. Kenapa dia mirip sekali denganmu? Aku juga tidak tahu. Cepat kita pergi dari sini. Aku rasa situasinya agak aneh. Kenapa dia telepon begitu lama? Aku tidak berpikir dia akan membunuh mereka. Belum pasti. Mereka belum menerima uangnya. Dan seharusnya tidak bertindak. Tunggu. Lihat apa yang terjadi. Baik. Halo, Ada APA. Kenapa baru sekarang kamu angkat telepon? Posh. Mereka diselamatkan. Orang-orangmu aman. Lihat. Aku bilang. Aku ingin mendengar mereka. Di telepon. Aku tidak percaya video rekaman. Transfer uangnya. Cepat. Hanya password. Password. Cepat. Password tidak ada padaku. Tidak. Aku tidak tahu. Dia. Dia yang punya password. Beri aku passwordnya. Cepat. Kita tidak bisa memberinya password sampai. Kita pastikan mereka aman. Katakan padanya paspornya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kalau begitu, tembak saja. Beijing Gan. Kamu hanya mau uang. Jangan merah. Lagi pula, kamu belum terima uangnya, kan? Transfer uangnya. Sekarang. Aku kontraktornya. Transfer uangnya. Cepat. 1. Zhang Yulong. 2.
Zhang Yulong. Kasih dia. Ini. Lihat. Bagaimana? Password sudah dimasukkan. Kamu tinggal konfirmasi. Sandera. Beijing Gan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalau ada yang berani bergerak, Bos kalian akan ditembak hari ini. Chen Jie. Jauhkan komputermu. Kalau tidak mau mati, Suruh orang-orangmu segera bubar. Puper. 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 Aku tidak percaya. Kita berhasil kabur. Ini kemenangan? Gumona, kenapa kamu lakukan ini? Kamu datang ke sini tanpa bilang aku. Kalau bukan karena kedatanganku. Kalau bukan, Jangan banyak omong. Noble Mew. Kamu Durwonan. Kamu kenal aku? Mereka mengejar, cepat. oh,
Aku yang menyewamu. Kenapa? Kalau kamu mati, uangnya semua milikku. Tidak mungkin. Orangku hanya akan memberimu setengah. Orang-orangmu. Orang-orangmu. Baiklah. Ngebut lagi. Ngebut lagi. Cepat, cepat. Ini kecepatan tertinggi. Gas sudah tidak habis. Kamu yang nyetir. Cepat, cepat. Berterus. Ngebut lagi. Kamu injak gas lagi. Ini kecepatan tertinggi. Lebih cepat. Lebih cepat. Tiara. Cepat. Jangan bergerak. 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 Penkan. Jangan bergerak. Angkat tangan.
Wow, kemari. Aku yang nyetir. Apa? Aku yang nyetir. Ini dia. Hati-hati. Oh Huyang, Pegang itu. Tolong. Pegang erat. 1, Apa yang ingin kamu lakukan? 2, 3. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa kabur? Hampir mati. Baiklah. Bicara saat kita bertemu. Oke, kami akan menunggumu. Terima kasih banyak. Berterima kasih padamu, kali ini tidak terjadi apa-apa. Kita harus lakukan ini. Ini adalah tugas kita untuk melanjutkan keselamatan warga kita. Terima kasih telah menghubungi kami sebelumnya. Konsul Jenderal sangat memperhatikan masalah ini. Dia langsung menghubungi Thailand. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya luka di daging. Dan kamu? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Yang penting baik-baik saja. Untungnya, uangnya tidak ditransfer keluar. Kita juga dianggap berhasil. Ya. Oh, aku akan melaporkan keadaan aman ke keluarga. Xiao Zhang. Bagaimana kabarnya? Seritakin padaku. Jangan khawatir. Semuanya aman. Oak. 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 Yang penting aman. Yang penting aman. Tanya. Hello, Zhang Yilong. Apakah Chen Ze baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja. Chiyun. Anak kita aman. Bagus. Tenanglah. Aku sangat takut. Oak. Makin sekarang.
Beri aku sepasang sumpit. Kamu tidak menjawabku. Kamu kenal aku? Aku pernah diculik seperti kamu sebelumnya. Ouyang menyelamatkanku. Apakah kamu benar-benar berhutang banyak pada mereka? Lin Meiya. Apakah menurutmu ini penting? Sekarang yang paling ingin kamu ketahui adalah, kenapa kalian berdua terlihat persis sama? Benar, Li Weiwei. Lin Mia. Kamu siapa? Aku kembali, ibu. Ibu, ibu, ibu. Aku. Xiaoya. Ibu minta maaf padamu. Hai. Ibu minta maaf padamu. Ibu. Xiaoya ada di sini. Di sini. Zayao. Aku di sini, ibu. Xiaoya ada di sini. Zayao. Kamu punya ibu? Orang-orang yang pernah menculikku dulu membuatku memanggil ibuku. Aku tumbuh besar bersama ibuku sejak kecil. Dia bernama Du Xiaoya. Kamu punya saudara? Ayahku bernama Lin Ziguo. Tapi dia bukan ayah kandungku. Aku diadopsi olehnya di panti asuhan saat masih sangat kecil. Apa kamu pernah tinggal di panti asuhan saat kecil? Kakak, maaf. Aku seharusnya tidak kabur diam-diam darimu. Ini semua salahku. Sudahlah. Kenapa kamu bilang itu sekarang? Kalian semua selamat. Itu hal yang paling beruntung. Jangan manja lagi lain kali. Li Dong. Lukanya bagaimana? Luka ringan. Demi aku, kamu datang dan terluka. Maaf, Kak. Tidak perlu bilang begitu. Aku yang memaksamu datang ke sini. Itu tanggung jawabku. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau untuk menghukumku saat aku kembali. Terserah. Kenapa dia di sini? Tanya sendiri padanya. Baiklah, Uyang. Kamu sekarang bisa kembali ke hotel. Aku harus sampai jalan untuk menangani beberapa hal. Oke. Ayo pergi. Kenapa kalian berdua tidak pergi ke kantor polisi tadi? Kami berdua tidak terbiasa berurusan dengan polisi. Ngomong-ngomong, melakukan hal baik tanpa nama. Buruanan, Suziji. Aku belum pernah menemukan kesempatan yang tepat untuk memperkenalkan mereka padamu. Ini adalah bosku, Ouyang. Halo.
Terima kasih banyak kali ini. Sungguh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini, Li Dong. Paman kecilku, Xiaoi. Halo. Halo. Ini Li Weiwei. Aku akan memperkenalkan diriku sendiri. Aku Li Weiwei. Li Dong adalah saudaraku. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Sehingga kami tidak mati. Untuk menyatakan rasa terima kasihku, mari kita bersulang. Tunggu. Tunggu. Hanya bilang terima kasih? Kamu mau apa? Bayar aku selesaikan. Kami berdua menyelamatkan mereka. Dengan mempertahankan nyawa kami, geng itu semuanya putus asa. Mereka tidak peduli nyawa. Berapa kali mobil menabrak kami? Jangan hampir mencecakin kami. Kami bisa mati kapan saja. Hanya bilang terima kasih? Aku sudah memikirkannya. Kalian semua kaya. Tapi kami miskin dan terlilit hutang. Kami menyeret seorang pasien untuk menderita di negeri asing. Kami juga kesal di hati. Kami juga ingin pulang ke Tiongkok. Tapi kami tidak bisa. Saat kami pulang, semua kreditur sedang menunggu. Kami tidak berani pulang. Aku mengerti. Kamu mengerti? Apakah aku jelas? Sangat jelas. Kamu hanya butuh uang. Aku belum bilang berapa hutang kami. Jangan khawatir. Berapapun hutangmu. Begitu aku pulang, aku akan transfer uangnya ke kamu. Oke? Aku harus menunggu sampai saat itu? Itu seharusnya tidak pasti. Kartu yang ada padaku sudah disita oleh geng. Tunggu beritahu aku nomor kartumu. Aku pulang dan transfer uangnya ke kamu secepatnya. Oke? Tidak perlu. Seharusnya ada 1 juta di kartu ini. Tidak tahu apakah cukup untuk melunasi hutangmu? Kakap. 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 Tidak ada password. Terima kasih. Aku yang meminjamkan uang ini padamu. Tidak perlu mengatakan itu. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang memaksamu datang mencari Weiwei. Hal seperti ini terjadi. Dan kamu terluka. Aku sangat menyesal. Aku harus membayar. Hanya untukku. Meringankan rasa bersalah. Sangat memalukan. Tidak, kenapa aku dipermalukan? Kami menyelamatkan nyawa mereka. Mereka semua kaya. Aku meminta 1 juta dari mereka. ITU sangat kesel bagi mereka. Aku yang meminjamkan uang ini padamu. Aku tidak menyelamatkan mereka untuk uang. Tapi aku benar-benar butuh uang ini sekarang. Jangan khawatir. Aku akan mengembalikannya padamu nanti. Kamu benar-benar tidak perlu membayar kembali. Kamu pantas mendapatkan ini. Aku bilang aku tidak menyelamatkan mereka untuk uang. Berikan kartu namamu. Kartu nama. Kartu namaku. Aku akan menghubungimu saat mengembalikan uangnya. Bagaimanapun juga, kita semua harus berterima kasih pada Suzy Jie. Dan du running atas bantuan mereka. Kita sangat beruntung kali ini. Sesuatu yang buruk terjadi. Tapi adikku Weiwei, kakakku Uyan, dan Mia, semuanya baik-baik saja. Ini membuatku merasa sangat tenang. Jadi, gelas pertama ini. Aku harap semua orang di ruangan ini dalam keadaan damai, oke? Perslang, ada pepatah lama di Tiongkok. Jika seseorang selamat, Akan ada keberuntungan di masa depan. restoran ini sangat terkenal di sini. Makan sekarang. Makan sekarang. Makan sekarang. Tidak apa-apa, biarkan saja dia. Makan sekarang. Makan sekarang. Maya, makan Yudang. Apa ini?
Halo. Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa kamu tidak menjawab? Bagaimana kabarmu? Jiang Yilong bilang kamu seharusnya baik-baik saja. APA maksudnya? Tidak apa-apa. Hanya terluka sedikit. Tidak apa-apa. Kamu benar-benar baik-baik saja? Kamu terluka di mana? Apakah itu penting? Apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Ya, sudah. Tidak apa-apa. Aku sangat khawatir tentang kamu. Lalu bagaimana dengan kakakku? Dia juga sedikit terluka. Tapi seharusnya tidak apa-apa. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Jangan bohong padaku. Sudah kubilang aku baik-baik saja. Kita semua baik-baik saja. Kita sedang makan malam bersama. Kalau budget cepat makan sesuatu. Pulang cepat ya. Oak. Sampai jumpa nanti. Apa? Kakakku bersama Chenze? Ayah. Mereka. Bersama. Setelah kecelakaanmu, Oh Rui mengumumkan hubungan dengan Chenze. Itu sebabnya kakakku selalu melindungi Chenze sebelumnya. Aku teba awalnya tapi tidak teba akhirnya. Ternyata pohon besar Chenze Pan adalah kakakku. Lin Mei, makan lebih banyak. Aku tidak peduli lagi. lihat apa? Apa yang menarik perhatianmu? Bukan urusanmu. Ronan. Ayo minum. Terima kasih. Kamu tidak minum. Aku tidak mau minum denganmu. Kamu mungkin Akan tinggal di Bangkok sebentar. bekerja sama dengan penyelidikan polisi Thailand itu tepat. Aku harap bisa menangkap pihak UNTA secepatnya dan menutup kasusnya. Oh, sampai jumpa nanti. Makan bersama yuk. Mereka sudah di hotel. Tidak. Kita akan sering bertemu di masa depan. Sampai jumpa lain kali. Aku harus buru-buru kembali untuk melapor ke konsul jenderal. Dia sangat menaruh perhatian pada insiden ini. Oh. Jika bukan kamu, aku benar-benar tidak tahu apa akibatnya kali ini. Melayani rakyat adalah yang harus kita lakukan. Hubungi kami. Jika kamu butuh apapun. Oke, nanti kita ketemu lagi. Oak. Oak.
Halo, Paman. Apa yang terjadi? Ada apa? Aku sudah menunggu di depan komputer seharian. Tak ada sepeser pun di rekening. Ada yang salah. Penyanderaan tidak berhasil. Ouyang sendiri kabur. Apa? Kabur? Apa yang terjadi? Dan uangnya? Tidak ada uang yang ditransfer. Tapi Paman, Aku menemukan sesuatu yang aneh. Apa? Kunta ingin membunuhku. Dan bukan hanya aku. Termasuk Ouyang. Dan semua orang. Benarkah? Ini sangat aneh. aku merasa dia akan membunuh kita. Begitu dia dapat uangnya. Tempatnya terpencil dan tidak ada saksi. Polisi tidak akan menemukan pembunuhnya. Maaf, Paman. Aku agak lelah. Ayo pulang dan bicarakan ini. Aku menyewa kamu. Kenapa? Jika kamu mati, uangnya semua jadi milikku. Tidak mungkin. Orang-orangku hanya akan memberimu setengah. Orang-orangmu. Orang-orangmu. Sudahkah kamu memikirkannya? Aku tidak percaya. Dia bisa jadi ibuku. Ketika aku tahu ibuku masih hidup, aku sangat ingin menemuinya. Aku akan mengantarmu menemuinya. Tapi aku berpikir lagi, aku tidak hilang. Or abducted. I was thrown away by her. Ruonan. If you were me. Kau ingin tahu? I don't know. But what I do know is that every time she is sick, she calls Xiaoya. Let me think it over. Don't drink your favorite milk tea. Then I will drink too. Are you two sisters? Who have been separated for years.
Am I cool? Got 1 million so fast. You said you borrowed it from him. That is 1 million. How bisa kamu pay him back? I never thought about it. But I will. Definitely give it back to him. Apakah Anda pernah talked about it? Don't think I didn't see it. You just want Li Dong's telephone number. Tell me, do you like him? You two are impossible. They are rich young masters. They just tossed 1 million. As if we were tossing a coin. We are street bastards. We won't be able to enter their homes in a lifetime. You talk much today. Will you go? Just at the dinner table. Jia did not look at you sincerely. Wake up, Du Renin. I can walk without you driving. Go. If idiot. Will you be upset? If you did, I can tell you what I want to say. What do you want to say to me? I am listening. If we can go out, Alive, I will tell you. Kamu benar-benar memiliki pengaruh yang besar padaku. Apa aku salah dengar? Kamu memujiku? Ya. Aku memujimu. Selain itu, kamu semakin penting bagiku. Sudah tidur? Sedang apa? Sudah tidur? Aku sudah tertidur. Panggilan WeChat MU membangunkanku. Ada apa? Lupakan, kamu tidur saja. Jangan. Kamu sudah membangunkanku. Kamu kenapa? Ketika aku tahu ibuku masih hidup, aku sangat ingin sekali pergi menemuinya. Aku akan mengantarmu menemuinya. Tapi aku berpikir lagi, aku tidak hilang atau diculik. Aku dibuang olehnya. Ruonan, jika kamu adalah aku, apakah kamu akan menemuinya? Apa aku akan menemui Ibu Duruonan? Sekarang kamu sudah di sini. Tidakkah kamu ingin menjelaskan semuanya? Kamu tidak bisa pulang ke Cina dengan penyesalan. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan untuk dirimu sendiri.
Kenapa kamu mengirim emoji? Kamu membangunkanku. Sekarang aku tidak bisa tidur lagi. Tidakkah kamu mau ngobrol lebih lama denganku? Aku akan datang untukmu. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di kamar. Transfer uangnya. Cepat. Akulah kontaknya. Akulah kontaknya. Transfer uangnya. Aku yang menyewamu. Kenapa? Jika kamu mati, uangnya semua jadi milikku. Tidak mungkin. Orang-orangku hanya akan memberimu setengah. Orang-orangmu. Orang-orangmu. Ada apa? Maaf mengganggu. Kami datang untuk mencari informasi. Informasi apa yang kamu butuhkan? Kamu pergi kemana setelah konflik? Aku lari. Aku ingin mengamankan komputer dulu. Apa yang terjadi antara kehilanganmu dan kemunculanmu kembali? Biar aku pikir. Biar aku pikir. Biar aku pikir. Setelah aku lari. Kunta mengejarku. Kurasa dia mengincar komputer itu. Aku ingin memastikan komputer tidak jatuh ke tangannya. Jadi aku berusaha keras melawannya. Tapi aku terjatuh dalam prosesnya. Komputer direbut olehnya. Untungnya, tidak ada jaringan. Jadi dia gagal mentransfer uang. Dia sangat marah sampai ingin membunuhku. Aku bertarung mati-matian dengannya. Pada akhirnya pisaunya tidak sengaja menikam dadanya sendiri. Aku beruntung. Aku selamat. Itu saja. Namun, polisi Thailand menemukan lebih dari satu luka tikam di tubuh Kunta. Kenapa? Ini tidak sengaja tertikam saat kami bertarung. Aku hanya memikirkan nyawaku. Aku tidak memikirkan hal itu. Apakah kamu pernah melihat ponselnya? Selama proses ini? Tidak. Tidakkah kamu memikirkannya sebelum menjawab? Apa maksudmu?
Kamu pergi kemana setelah konflik? Aku lari. Aku ingin mengamankan komputer dulu. Apa yang terjadi antara kehilanganmu dan kemunculanmu kembali? Biar aku pikir. Biar aku pikir. Biar aku pikir. Setelah aku lari. Kunta mengejarku. Kurasa dia mengincar komputer itu. Aku ingin memastikan komputer tidak jatuh ke tangannya. Jadi aku berusaha keras melawannya. Tapi aku terjatuh dalam prosesnya. Komputer direbut olehnya. Untungnya, tidak ada internet. Jadi dia gagal mentransfer uang. Dia sangat marah sampai ingin membunuhku. Aku bertarung mati-matian dengannya. Pada akhirnya, tidak sengaja menikam dadanya sendiri. Aku beruntung. Aku selamat. Itu saja. Namun, polisi Thailand menemukan lebih dari 1 luka tikam di tubuh Kunta. Kenapa? Ini tidak sengaja tertikam saat kami berkelahi. Aku hanya memikirkan nyawaku. Aku tidak memikirkan hal itu. Pernahkah kamu melihat ponselnya? Selama proses ini? Tidak. Tidakkah kamu memikirkannya sebelum menjawabku? Apa maksudmu? Jika aku melihatnya, Mengapa aku harus menyembunyikannya darimu? Halo. Kenapa kamu? Apa? Meskipun aku tahu kamu tidak menyukaiku, kamu tidak perlu terlalu jelas. Apakah kamu akan mati jika sedikit memperhatikan wajahku? Tentu. Bercanda. Jangan marah. Ada apa? Kamu mencari apa? Katakan apa yang ingin kamu katakan. Boleh aku masuk? Sudah larut. Apakah pantas kamu masuk kamarku? Selain itu, aku akan mandi dan tidur. Mandi dan tidur? Piyamamu cukup formal. Akui saja kamu sedang menunggu seseorang. Semua orang bisa melihatnya. Bicarakan di luar. Chenja, aku tahu kamu gugup. Jika kamu memikirkannya lagi, mungkinkah kamu melihatnya saat itu, tapi lupa karena terlalu gugup? Aku tidak melihatnya. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kamu kesini untuk menanyai aku. Atau untuk menginterogasiku? Aku datang ke Thailand dengan baik hati. Untuk menyelamatkan Ouyang. Karena dia adalah adik laki-laki Ourui. Aku hampir kehilangan nyawaku di sini. Aku seharusnya sudah mengatakan semuanya. Kepada Palasai Thailand. Jika kamu ingin tahu sesuatu, tolong tanyakan sendiri kepada mereka. Ok, Chenja. Jangan emosional. Kami hanya ingin memahami situasinya. Jangan berpikir terlalu banyak. Sudah lewat. Istirahatlah. Kami akan pergi. Ketua berulang kali mengatakan pada kami untuk tidak memanggil polisi. Siapa yang memanggil polisi? Aku yang melakukannya. Karena aku harus memastikan bahwa Setiap dari kalian bisa pulang dengan selamat. Untuk polisi Thailand, aku akan tinggal untuk menangani kelanjutannya. kami akan pergi.
Ada apa? Katakan. Aku di sini untuk terakhir kalinya. Untuk secara resmi menanyakanmu sesuatu. Apakah benar-benar tidak ada kemungkinan di antara kita? Aku akan kembali. Wei Wei. Karena kamu menanyakan aku dengan sangat formal hari ini. Aku akan menjawabmu dengan formal. Sebenarnya, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku. Aku tidak pernah memikirkan perkembangan atau kemungkinan antara pria dan wanita denganmu. Aku benar-benar minta maaf. Aku pernah mengatakan bahwa aku akan menikahimu setelah kamu kembali dari Jepang. Itu hanya bercanda. Aku hanya ingin kamu bersantai dan belajar dengan giat. Aku tidak menyangka kamu menganggapnya serius. Aku lega. Melalui insiden penculikan ini, aku melihat Lin Meya dengan cara yang baru. Aku menemukan dia. Sangat baik. Dia pantas untukmu. Sebelina. Sepertinya aku hanya bisa menahanmu. Aku malu. Jadi mulai sekarang, aku tidak menganggapnya sebagai sainganku dalam cinta lagi. Aku juga khawatir, jika kamu benar-benar menyukaiku sedikit saja, aku tidak bisa menahan diriku. Dan aku akan bersamamu. Dan meninggalkan Lin Meya sendirian. Oke, Li Wei Wei. Kamu tumbuh dalam semalam. Mulai sekarang kamu akan menjadi adikku. Kamu bisa mencariku apapun yang terjadi. Apa yang bisa aku lakukan? Sekarang aku merasa bisa mencuci piring di toko lamaku. Adalah hal yang sangat membahagiakan. Itu benar. Tapi kamu, aku bisa melihat. Kamu serius dengan Lin Meya kali ini. Tapi pernahkah kamu berpikir, dengan later belakang dan keluarga Lin Meya, apakah ayahmu akan setuju kamu bersamanya? Apakah dia setuju atau tidak, aku akan bersamanya. Aku tidak akan menyerah kali ini. Aku mendukungmu. Kamu bisa mencariku jika membutuhkan sesuatu. Aku pasti akan membantumu. Tepat sebelum kamu datang. Dia bilang dia akan datang untukku. Tapi dia belum datang. Aku mengerti. Aku akan menghilang. Semoga beruntung untukmu. Mia, Paman Xia Oli. haruskah aku menuangkan air dingin untukmu? Paman Xia Oli. Jika dua orang tidak bisa bersama pada akhirnya, seharusnya mereka tidak membuang waktu dan emosi satu sama lain. Sejak awal, Mia, apakah hasilnya sangat penting dalam hidup? Kita semua tahu bahwa masing-masing dari kita akan berakhir dengan kematian. Tapi mengapa kita harus hidup? Denken budget bersmengat? Karena prosesnya indah. Selain itu, bagaimana kamu tahu bahwa hasil akhirnya pasti buruk? Mia, jika kamu tidak mencintainya, katakan padanya lebih awal. Jika kamu mencintainya, berjuanglah bersamanya. Benar kan? Bahkan jika akhirnya putus, akan ada pria yang sama baiknya untuk mencintaimu. terima kasih, Paman Xia Oli. Aku akan pergi sekarang. Apakah kamu akan mencarinya? Aku akan menemui seseorang dulu.
Kamu tidak datang menemuiku? Kamu di mana? Aku takut akan menyesal. Aku masih memutuskan untuk menemuinya. Semangat. Ruonan. Aku bukan Ruonan. Kamu adalah Xiao? Apakah kamu anak perempuanku? Xiao? Siapa namaku? Duruya. Mengapa kamu membuangku? Karena aku tidak punya uang untuk mengobatimu. Kamu tidak punya uang untuk mengobatiku.
Jadi kamu meninggalkanku? Aku adalah anakmu. Apa pentingnya aku sakit? Aku tidak takut menderita atau sakit. Bahkan jika aku mati hari ini, aku ingin mati dalam pelukan ibuku. Tapi bukan di panti asuhan. Ketika aku masih kecil, aku berdiri di dalam panti asuhan setiap hari dan memandang pintu panti asuhan. Aku menunggumu setiap hari. Setiap hari aku menunggu kamu menjemputku. Kamu kemana saja? Kamu tahu tidak, sakitku sangat menyakitkan? Sangat menyakitkan. Hanya guru yang memelukku. Aku pikir, ibuku yang memelukku sekarang. Jika itu ibuku yang memelukku, aku tidak akan terluka. Aku hanya bisa berpikir begitu. Beginilah cara aku melewati setiap hari. Untungnya, Tuhan mengasihaniku dan memberikanku seorang ayah yang mencintaiku. Dia menjual segalanya untuk operasiku. Aku sembuh. Dia tidak pernah menikah seumur hidupnya. Dia adalah ayah dan ibu. Dia memberikanku pendidikan yang baik. Siapa namanya? Aku akan mengunjunginya dan berterima kasih padanya. Dia bernama Lin Ziguo. Mengapa dia? Dia mengangkatmu? Kamu kenal Lin Ziguo? Ayahku mengenalmu? Dia tahu kamu adalah ibuku? Jangan salahkan dia. Dia pasti takut dengan kebencianmu. Dia adalah teman senegaraku. Dia selalu menyukaiku. Tapi perasaan hanya tidak datang. Apakah kamu wanita yang selalu ditunggu ayahku? Aku tidak menyangka dia menemukanmu dan dia membesarkanmu. Siapa ayah kandungku? Di mana dia? Mengapa dia tidak pernah muncul dalam ingatanku? Apakah ayah kandungku masih hidup? Mengapa? Zayal. Zayal. Ibu minta maaf padamu. Ibu minta maaf padamu. Ibu minta maaf padamu. Ada apa denganmu? Maaf, 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 maaf. Aku tidak akan berlari. Maaf, aku tidak akan berlari. Aku tidak akan berlari. Aku tidak akan berlari. Aku tidak akan berlari. Maaf, aku tidak akan bertanya lagi. Aku tidak akan bertanya lagi. Ada dokter? Ada siapa saja? Ada dokter? Maaf, aku tidak akan bertanya lagi. Ada dokter? Maaf. Ada yang bisa bantu aku? Ada dokter? Jangan khawatir.
Tidak apa-apa. Kamu tadi takut? Berikan dia kamar yang lebih baik. Password untuk kartu ini adalah ulang tahunku. Dan juga ulang tahunmu. Lidong memberiku 1 juta. Selain melunasi hutangku, aku masih punya sedikit sisa. Itu uang paman Xiaoli. Ini punyaku. Meskipun tidak banyak uang di kartu ini adalah niatku. Tolong terima dengan tenang. Jangan tolak aku. Kapan dia mulai seperti ini? Sudah 10 tahun. Ada yang membantu merawatnya? Bagaimana kamu melewati 10 tahun ini? Aku putus sekolah. Aku membantu ibuku berdagang. Kemudian warungnya tutup. Benar-benar tidak ada uang untuk berobat ibuku. Aku mencuri dan menipu serta merampok. Pada akhirnya, aku mulai meminjam uang rentenir. Karena tidak mampu membayar rentenir, aku membawanya kabur untuk menghindari hutang. Dan kami sampai di sini. Saat sampai di sini aku berkelahi dan masuk penjara. Aku baru saja keluar dari penjara beberapa waktu lalu. Dalam 10 tahun ini, dia hanya mengenalku sesekali saat dia terbangun. Sebagian besar waktu, dia memperhatikan aku, memanggil namamu. Ayo kembali bersamaku. Fasilitas medis lebih baik di negara ini. Mari kita rawat dia bersama. Oak, setelah urusanku selesai, kami akan kembali mencarimu. Kenapa kamu datang? Untuk menemanimu. Tapi aku hanya tahu rumah sakitnya. Tapi tidak tahu ruangannya. Jadi aku harus menunggumu di sini. Sudahkah kamu melihatnya? Haruskah aku menemanimu sebentar? Mirka Kilyar. Ayah, ibu. Mirka Kilyar.
Kurasa aku tidak akan pergi makan malam ke rumahmu. Ini adalah makan malam keluargamu. Tidak pantas bagiku, orang luar, untuk pergi ke sana. Orang luar apa? Biar kukatakan. Kamu sekarang adalah orang yang dicintai oleh kami semua. Dengar. Kamu menyelamatkan Li Weiwei. Lalu saudari kembarmu. Menyelamatkan kami di Thailand. Jika bukan karena dia, kami tidak akan selamat. Benar kan? Jadi identitasmu sekarang sangat penting. Dan tidak tergantikan. Benar kan? Sanggu. Sekarang aku sadar. Lin Meya adalah idolaku. Aku demam tinggi. Para penjahat, apalagi narkoba, bahkan tidak memberi kami seteguk air. Lin Meya duduk di sebelahku, memberiku bantuan. Seperti ini. Dia bilang ini bisa menurunkan demam. Dan tebak apa? Aku sudah tidak demam lagi. Terima kasih kepada Lin Meya. Kalau tidak, kali ini aku akan menjadi Li Weiwei yang bodoh. Jangan bicara seperti itu. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Kalau tidak percaya, tanya kakakku. Kakak, aku benarkan. Weiwei benar. Selain itu, untung kamu tidak menikah dengan kakak Ourui. Ayah, ibu, kalian tidak tahu? Kakak Ourui sedang bersama Chen Zhe. Kalian tidak melihat mereka lelah di bandara tadi? Sungguh keterlaluan. Ada satu hal lagi yang tidak kalian tahu. Chen Zhe sebenarnya pacarnya Lin Meya. Aku rasa karena Ourui, Chen Zhe meninggalkan Lin Meya. Anak jahat. Sudahlah. Semuanya sudah berlalu. Manja. Anak baik. Apakah tidak baik kamu datang memelukku di depan banyak orang? Teddy, Apa yang tidak baik? Aku hanya ingin mereka semua tahu bahwa kamu adalah pacarku. Kamu adalah orang yang akan kupercayakan seumur hidupku. Apalagi sangat berbahaya. Dan kamu terluka. Kamu adalah penyelamat hidup bagi mereka semua. Tahukah kamu? anak baikmu. Di depan orang tua Lidong, sepertinya terlihat bersama Chen Zhe. Sangat memalukan. Ya, anak baikku. Dan anak baikmu? Lihat dia di bandara. Mendorong dan membawa koper. Dia seperti asistennya Lin Meya. Kamu juga mengundangnya makan di rumah. Apa yang kamu pikirkan? Terima kasih. Pak, makanannya datang dalam waktu sekitar 10 menit. Xiao Chen, Ketua. Mengenai urusan Ouyang, kamu tidak memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dan pergi ke Thailand untuk membantu menanganinya. Terima kasih atas nama keluarga Ou. Anda terlalu sopan, Ketua. Selain itu, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu yang menemukan tawanan penculik itu. Dan kamu terluka. Kamu juga memastikan bahwa uang tebusan tidak jatuh ke tangan para penculik. Kamu tidak melakukan apa-apa? Benar, Ayah? Kontribusi besar. Ayah. Bersih seharusnya nih. Lin Meya dan Duruonan. Jika bukan karena mereka berdua bertemu di Thailand, dan saudara kembarnya menyelamatkan kita, kita mungkin sudah mati di sana. Dan di saat yang sangat berbahaya itu, Lin Meya bisa membantu Li Weiwei keluar dari bahaya. Dia yang paling banyak berkontribusi. Kebetulan sekali. Ibu, ini sangat kebetulan. Dia punya saudara kembar yang mirip sekali dengannya. Itu aneh. Bukankah kamu seorang yatim piatu? Ibu, Apa kamu tiba-tiba menemukan keluarga? Saat di Thailand kali ini? Jangan-jangan kamu yang merencanakan.
Pengkulikan di Thailand ini? Ibu, apa yang katakan? Terlalu banyak. Chen Zhe. Ku dengar kamu dan Lin Mei keluar dari panti asuhan saat masih kecil? Ya, Apa karena dia mengusulkan untuk putus denganmu? Setelah bertemu Yang? Ibu, Chen Zhe meninggalkan Lin Mei. Kenapa dia bertanya? Saat dia bersama saudara perempuanku? Chen Zhe putus dengan Lin Mei saat dia bersamaku. berhenti. Anak muda sedang jatuh cinta. Maaf. Ketua. Nyonya Ketua. Direktur Wu. Ayahku masih menunggu untuk makan di rumah. Aku akan pulang dulu. Aku akan telat. Uyang. Sopir akan mengantarnya pulang. Tidak perlu khawatir, Ketua. Aku akan memanggil mobil sendiri. Sangat mudah. Kenapa mobil? Aku akan telat. Ayo. Ayo. Meiya. Maaf. Aku tidak menyangka ibuku akan mengatakan itu. Jangan marah. Oh Yang. Sebelumnya, kamu membiarkanku menjadi sekretarismu. Pertama, kamu ingin membantuku menemukan wanita di belakang Chen Zhe. Kedua, kamu ingin aku menjadi tameng Li Weiwei. Sekarang, wanita di belakang itu telah ditemukan. Li Weiwei tidak lagi mengganggumu. Jadi, aku akan pergi. Lin Meiya. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Kenapa? Karena aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Sekarang jika aku tidak bisa melihatmu selama 1 menit, aku merasa tidak nyaman. Melihatmu diperlakukan tidak adil. Aku berharap bisa menahan semua bahaya untukmu. Mengerti? Jadi, aku penasaran. Bagaimana perasaanmu tentang aku sekarang? Lin Meiya sengaja mendekati Ouyang. Sekarang dia mencari cara untuk masuk ke perusahaan. Ouyang sangat menyukainya. Dia gelisah. Ouyang sekarang asistennya, Xiao Rui. Sudah saatnya begini.
Untuk apa lagi kau biarkan dia di perusahaan? Awalnya aku mau memecat Lin Meya, tapi ayahku muncul dan memaksakan ini. Konferensi pers sudah selesai. Lin Meya sangat menonjol di konferensi pers. Menurutku, Ouyang semakin tidak bisa lepas dari Lin Meya ini. Bahkan lebih sulit untuk memecatnya. Benar kan, ayah? Baik. Seberapa lebih baik kau dibanding adikmu? Ayah, apa maksudmu? Xiao Chen, jangan tersinggung. Aku tidak menargetkanmu. Aku hanya ingin Ou Rui mengerti. Pernikahan keluarga Ou. Memperhatikan. Ayah, Ketua. Aku minta maaf. Tapi aku minta maaf karena tidak bisa memilih asalku. Orang tuaku meninggal saat aku kecil. Dan aku besar di panti asuhan. Aku bahkan bersekolah. Dengan bantuan pemerintah. Jadi aku akui bahwa aku rendah. Tapi menurutku aku cukup bekerja keras.